tren di dunia pendidikan tahun 2013, kalau dilihat dari tren di dunia internasional, setiap negara saat ini sedang bertanya-tanya sistem pendidikan apa yang paling tepat untuk menyiapkan anak di abad ini dengan segala perubahan tadi. Tentu kita juga bisa melihat salah satu negara yang cukup unggul di dalam pendidikannya adalah Finlandia misalnya, dan nomor 2 misalnya Korea. Nah, namun demikian dua negara ini menganut sistem pendidikan yang cukup berbeda. Yang satu sangat menekankan kepada akademik dengan ujian, berorientasi kepada ujian. Yang satu lagi itu lebih berorientasi kepada kreativitas dan produktivitas. Kalau dilihat hal seperti ini kan kemudian menjadi bertanya-tanya, ini yang akan menjadi ukuran sebuah sistem pendidikan yang efektif itu yang mana? Kalau dilihat dari ukurannya adalah mengukur cara berpikirnya, jadi Finlandia maupun Korea, Finlandia nomor 1, Korea nomor 2 sebagai tren pendidikan dianggap negara yang unggul saat ini, itu dilihat dari hasil tes internasionalnya. Nah, kalau kita pikir kembali, sebenarnya yang ingin kita nilai sebuah sistem pendidikan berdasarkan hasil ujiannya atau berdasarkan bagaimana mereka nanti suksesnya di dunia nyata. Nah, itu kan yang menjadi pertanyaan, dan setiap negara sedang mencari mana yang terbaik, karena dua ini adalah dua kutub sistem pendidikan yang berbeda. Satu academic oriented, yang satunya lebih balance oriented. Nah, jadi kalau dilihat demikian, semua sekarang mengatakan bahwa kami membutuhkan sistem pendidikan yang tidak hanya menyiapkan hanya akademik tapi juga karakter. Nah, ini masih menjadi pertanyaan di setiap negara, yang mana sistemnya. Kami sendiri percaya bahwa sistemnya adalah harusnya yang lebih bersifat mengembangkan kreativitas dan produktivitas, karena dengan demikian pribadi si anak itu akan berkembang sehingga karakternya akan berkembang. Tapi ada yang menganggap bahwa ini exam oriented yang dianggap mempersiapkan anak. Nah, di dunia internasional sedang mencari itu. Ada dua kutub yang tetap bertentangan. Kalau dilihat lagi, kami juga percaya budaya di negara tersebut akan mempengaruhi sebuah sistem pendidikan itu berhasil atau tidak. Bukan hanya sekedar sistemnya, tapi lingkungan masyarakatnya. Itu jadi kalau dilihat negara-negara Asia lebih sangat exam oriented, tapi negara-negara Barat itu lebih ke kreativitas dan produktivitas oriented, lebih ke balance atau well-rounded education. Nah, jadi trennya ada seperti itu. Saya perasa itu diberikan kepada masing-masing orang tua, lebih percaya kepada yang mana untuk menyiapkan anak-anak. Nah, kalau trennya di Indonesia, terlihat bahwa para orang tua percaya bahwa sistem pendidikan yang menyiapkan juga karakter itu yang diinginkan, tapi pada kenyataannya yang lebih difavoritkan justru yang akademik, karena seringkali orang tua tidak menyadari bedanya antara dua sistem ini kecuali mereka memang terjun di bidang pendidikan. Kalau kurang terjun di bidang pendidikan, umumnya kurang mengetahui perbedaan dua sistem ini. Nah, tren yang kedua di Indonesia adalah sangat melihat kepada internasionalisasi, menganggap bahwa sistem pendidikan yang menyiapkan anak untuk abad 21 ini adalah yang berorientasi internasional. Sayangnya orientasi internasional ini saya melihat didefinisikan cukup sempit, yaitu kalau yang namanya mengajarkan bahasa Inggris dia dianggap internasional. Saya rasa harusnya lebih dari hanya sekedar mengajarkan bahasa Inggris, tapi bagaimana sebuah sistem pendidikan atau sebuah sekolah itu menyiapkan anak-anak untuk memiliki karakter yang berstandar internasional. Jadi bagaimana cara bicaranya harus standar internasional. Bagaimana cara mengembangkan networking harus standar internasional. Bagaimana cara mengambil keputusan dan seterusnya. Jangan bermodal kepada misalnya kita tidak berani berterus terang mengatakan apa yang sebenarnya, karena di dunia timur atau misalnya di budaya, misalnya ini di budaya Indonesia kurang
kurang enak kalau ngomong terus terang. Tapi standar internasional sudah menginginkan anak untuk bicara terus terang misalnya. Nah, ini yang saya katakan bahwa kalau kayak gitu kita masih berstandar lokal, belum internasional. Kalau yang dibutuhkan oleh internasional adalah berbicara secara logis, berani, confidence untuk mengungkapkan pendapatnya, itulah seharusnya anak-anak dikembangkan ke arah sana. Jadi kalau saya mengatakan sebaiknya trennya lebih melihat kepada bagaimana anak memiliki karakter berstandar internasional.